Ya, yang rambutnya panjang itu yang cewek kuncir dulu rambutnya ya. Oke, kerapian. Sudah pada rapi semua? Silakan duduk. Oke, sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita berikutnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Atika, Debbie Sabrina, hadir. Fatian Gusti, hadir. Fatian minggu kemarin kenapa tidak masuk? Sakit? Lain kali kalau sakit kasih saya kabar ya. Bisa telepon atau kirim surat dokternya ya. Kita Tiza, sudah hadir semua ya? Oke, hari ini apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Melihat situasi seperti ini, saya harap kalian semua dapat menjaga kesehatan kalian, dapat lebih bisa menjaga kebersihan kalian juga, supaya kalian tidak mudah terserang penyakit. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ya benar, produksi, jaringan distribusi, dan penetapan harga. Oke, dan pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu promosi, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Semuanya coba buka bukunya. Kita buka halaman 15. Pertama, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada promosi. Ayo, ada yang tahu apa itu promosi? Benar, promosi itu adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran seperti apa? Yaitu komunikasi yang terjadi pada saat aktivitas pemasaran dilangsungkan. Tujuannya promosi itu apa? Yang pertama, menginformasikan. Menginformasikan apa? Menginformasikan barang jualan atau dagangan yang ditawarkan. Selanjutnya, mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi konsumen untuk membeli barang dagangan kita. Selanjutnya ada membujuk konsumen supaya memberikan atau menarik minat konsumen agar membeli barang dagangan kita. Selanjutnya ada sasaran promosi. Ya, sasaran promosi pertama ada seluruh masyarakat konsumen agar membeli produk. Yang kedua, para pembeli produk perusahaan tersebut. Yang ketiga, para pemakai produk pada waktu sekarang. Yang keempat, para pelanggan yang setia. Yang kelima, para pesaing dan para pedagang besar maupun kecil. Nah, intinya dalam suatu promosi itu bertujuan
Yang pertama ada meningkatkan omset penjualan. Jika penjualan kita naik, jika minat konsumen kita banyak, maka barang dagangan kita akan cepat laku, akan cepat laris. Yang kedua, dapat memperpendek piutang perusahaan. Yang ketiga, mengingatkan para pembeli tentang barang-barang yang akan dibeli. Misalkan kita mempromosikan suatu barang, awalnya suatu konsumen yang tidak kepikiran untuk membeli barang tersebut, selanjutnya konsumen itu berpikiran untuk membeli barang tersebut. Kenapa? Misalkan dia tertarik atau dia berpikiran, oh iya saya membutuhkan barang tersebut, seperti itu. Yang keempat, membentuk produk motif atau mau membeli barang-barang karena tertentu, karena hal-hal tertentu atau karena tujuan-tujuan tertentu. Yang kelima, meningkatkan barang-barang agar menjadi lebih terkenal. Yang keenam, mempercepat perputaran modal kerja perusahaan. Oke, selanjutnya baca halaman 24. Itu yang selanjutnya kita akan membahas tentang materi penjualan. Ayo, penjualan itu apa? Penjualan sudah tidak terasa asing ya di telinga kita. Ayo, penjualan menurut Kotler pada tahun 2006, yaitu sebuah proses di mana kebutuhan membeli dan kebutuhan penjualan dipengaruhi melalui pertukaran informasi dan kepentingan. Selanjutnya ada objek-objek penjualan. Yang pertama ada penjual. Siapa itu penjual? Penjual itu orang yang menawarkan barang dagangannya untuk mendapatkan suatu keuntungan. Nah, seorang penjual sebelum melakukan penjualan barang dan jasa harus mengenali keadaan dirinya terlebih dahulu, yaitu menyangkut keadaan fisik. Apa saja menyangkut keadaan fisiknya? Yang pertama ada pendengaran, penglihatan, nada suara, gaya bicara, dan penampilan. Hal ini akan memperlancar dan mempermudah penjual dalam menghadapi calon konsumen dan pelanggannya. Yang kedua, objek penjualan ada apa? Ya betul, barang atau jasa yang dijual. Seorang penjual sebelum terjadi penjualan harus bisa mengenali dan mengetahui dahulu seluk-beluk barang atau jasa yang dijualnya agar pembeli merasa akan yakin terhadap barang dan jasa yang kita tawarkan, yang dia akan beli. Nah, selanjutnya objek penjualan ada apa? Pembeli atau konsumen. Pembeli atau konsumen yaitu pengguna barang dan jasa yang mencukupi kebutuhannya. Dalam mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan, produsen konsumen harus melakukan pengorbanan tertentu. Pengorbanan tertentu biasanya berupa uang. Dengan demikian, konsumen disebut juga sebagai pembeli, di mana konsumen itu menukarkan barang yang dia inginkan dengan uang yang dia punya. Seperti itu. Tujuan penjualan. Tujuan penjualan adalah melaksanakan kemampuan dalam seni menjual, yaitu menjual kepandaian jasa maupun barang-barang kepada calon pembeli. Menjual kepandaian jasa, contohnya apa? Ayo, misalkan seorang penjahit, dia memiliki keahlian untuk menjahit baju. Misalkan ada seseorang yang bajunya itu rusak atau robek, mereka itu membutuhkan jasa seorang penjahit untuk memperbaiki pakaiannya atau bajunya tersebut untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya sesuai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, sifat-sifat penjual.
sifat-sifat penjual yang disenangi para pembeli. Nah, itu yang harus kita ketahui supaya barang dagangan kita dapat laku dan banyak diminati oleh konsumen. Yang pertama, penuh inisiatif. Yang kedua, penuh perhatian. Yang ketiga, tidak putus asa. Keempat, ketajaman daya ingat. Kelima, mudah bergaul. 6, periang, lurus hati, sopan santun, bijaksana, dan disiplin. Materi selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan membahas kepuasan pelanggan. Apa itu kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dengan harapannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pertama, ada sistem pengiriman produk, yaitu memindahkan produk dari produsen ke konsumen. Seperti yang kita ketahui bahwa era digital saat ini, sistem belanja online itu sangat pesat, ya kan? Pengiriman produknya itu juga bisa menjadikan penilaian apakah penjual atau toko tersebut bisa memberikan pelayanan yang terbaik atau tidaknya. Kalau misalkan kalian lihat di situs-situs online atau aplikasi-aplikasi online, kalian bisa lihat bintang-bintang atau komentar-komentar para pembeli atas barang dagangannya. Coba kalian cek deh. Jadi sebelum kalian membelanja online, kalian tuh bisa lihat pengirimannya itu baik atau tidak. Seperti itu. Yang kedua, performa produk. Performa atau keunggulan suatu produk sangatlah penting dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang ketiga, citra perusahaan. Para eksekusi bisnis mengakui bahwa citra atau merek perusahaan yang baik merupakan keunggulan pesaing yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen dari sudut positif. Contohnya, merek Aqua. Aqua itu terkenal sebagai pangsa pasar air minuman, air mineral. Kalian pasti bisa dibilang menyebut semua air mineral itu dengan sebutan Aqua, ya kan? Kalian memiliki kepercayaan bahwa Aqua itu merupakan merek yang bagus, yang baik dibandingkan merek yang lain. Selanjutnya ada hubungan harga dan nilai. Pembeli menginginkan nilai yang ditawarkan mereknya sesuai dengan harapan yang diberikan. Jadi sebelumnya kan kita membahas promosi. Jadi barang yang kita promosikan itu harus sesuai dengan kenyataannya. Jangan sampai ketika konsumen membeli barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang kalian sampaikan atau apa yang kalian promosikan. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan pesaing. Kelemahan dan kekuatan para pesaing juga mempengaruhi kepuasan pelanggan dan merupakan peluang untuk memperoleh keunggulan bersaing. Yang selanjutnya, kinerja karyawan. Kinerja produk dan sistem pengiriman bergantung pada bagaimana semua bagian organisasi bekerja sama dalam proses penentuan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pentingnya kepuasan pelanggan. Pentingnya kepuasan pelanggan itu yang pertama itu kunci untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Nih ya, jika seorang pelanggan memiliki kepuasan terhadap barang yang dia beli, itu dia akan membeli produknya lagi dan lagi karena dia merasa dia mendapatkan keuntungan dari barang yang dia beli
dari penjual. Itu juga akan munculnya ketidakpuasan. Yang ketiga, menumbuhkan citra positif perusahaan. Jadi jika kita memberikan kepuasan pelanggan, itu akan menimbulkan citra positif terhadap perusahaan. Jadi perusahaan itu akan terpandang baik, akan terpandang bagus, seperti itu. Yang keempat, bentuk keunggulan daya saing yang efektif. Selanjutnya, cara meningkatkan kepuasan pelanggan. Ayo, cara-cara meningkatkan kepuasan pelanggan antara lain yaitu meningkatkan layanan kepada pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Kalian tuh harus, kalau sebagai penjual atau suatu saat misalkan kalian membuka suatu bisnis, itu kalian harus bisa meningkatkan kreativitas kalian agar produk-produk yang kalian jual itu akan bisa lebih berkembang, bisa lebih, pokoknya kalian harus lebih meningkatkan kualitas produk dari produk sebelumnya supaya kalian tidak ketinggalan oleh produk-produk yang lain. Jadi, selanjutnya, mempertahankan hubungan dengan pelanggan, lalu memelihara proses bisnis, dan terakhir merealisasikan komunikasi. Selanjutnya ada pelayanan prima. Ayo, ada yang tahu tidak apa itu pelayanan prima? Ya, pelayanan prima itu adalah pelayanan terbaik yang diberikan penjual terhadap pelanggan yang sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan melebihi harapan pelanggan. Harapan-harapan pelanggan apa saja? Ayo. Yang pertama, dilayani dengan cepat, tepat, akurat, murah atau mudah, dan ramah. Cepat. Yang pertama, cepat itu misalkan seorang pelanggan menginginkan suatu barang dan penjual atau karyawan dari penjual tersebut bisa memberikan produknya atau barang yang dijualnya itu dengan cepat memberikan pada pelanggan. Atau distribusi pengirimannya, misalkan lewat media online, seorang penjual mengemas barangnya itu dengan cepat, jangan sampai membutuhkan waktu yang berhari-hari ya, itu akan mengecewakan pelanggan. Yang kedua, tepat. Barang yang dijual atau barang yang diharapkan oleh pelanggan itu harus tepat sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada diberlakukan dengan sungguh-sungguh, penuh hormat dan adil. Ingat, sopan santun harus dijaga ya kalau misalkan dalam menjual barang, agar pelanggan merasa dihormati. Yang ketiga, tindak lanjut sesegera mungkin. Yang keempat, didengarkan. Pelanggan itu suka didengarkan ya. Apapun yang diinginkan atau apapun yang dikesakan itu harus didengarkan. Yang kelima, pemberian harga barang yang wajar dan kompetitif. Jadi jangan sampai barang yang kalian jual itu melebihi dari harga pasarannya. Misalkan sekarang lagi marak-maraknya harga masker yang naik ya kan? Harga masker yang biasa kita jual itu per box itu biasa saya beli itu 50 sampai 100 ribu tergantung mereknya. Tapi sekarang para penjual yang tidak bertanggung jawab itu memanfaatkan kondisi saat ini untuk meningkatkan harga maskernya. Itu sebox bisa 300 ribu. Mahal sekali kan?
Yang terakhir ada layanan purna jual. Selanjutnya, sebab harapan tidak terpenuhi. Yang pertama, pelanggan keliru mengomunikasikan barang yang dia inginkan. Yang kedua ada miscommunication. Salah merekomendasikan dari mulut ke mulut. Selanjutnya, kinerja produk dan layanan karyawan yang buruk. Yang keempat, pelanggan keliru menafsirkan sinyal-sinyal perusahaan. Sampai sini semuanya paham? Paham ya? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan soal latihan. Buka buku tulisnya semuanya. Sudah? Siapkan, saya akan detail ya pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama. Apa sebab-sebab dari harapan tidak terpenuhi? Apa sebab-sebab dari harapan yang tidak terpenuhi? Sudah? Nomor 2. Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan? Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan? Sudah. Selanjutnya, apa keuntungan dari promosi? Itu nomor 3 ya? Apa keuntungan dari promosi? Kalian bisa udah? Sekarang nomor 4. Apa sasaran promosi? Sasaran-sasaran dari promosi. Yang terakhir, apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan pelayanan prima? Semua pertanyaan itu dari pembelajaran yang tadi saya sampaikan ya. Jadi yang tidak mendengarkan pasti nggak bisa menjawab. Oke, itu dijadikan PR saja ya. Dikumpulkan minggu depan pas pelajaran atau pertemuan selanjutnya. Baik, kesimpulan dari pertemuan hari ini yaitu promosi, penjualan, kepuasan pelanggan, dan pelayanan prima itu ditunjukkan untuk meningkatkan keuntungan, untuk meningkatkan citra perusahaan, untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Seperti itu ya. Oke. Saya sudahi. Sudah ya? Sudah masuk jam 3, kalian sudah masuk pelajaran selanjutnya dan pelajaran
marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa